Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para mustami'in yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang fikih yang berkaitan dengan kurban. Sebab sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, dan pada bulan Zulhijjah tersebut pada hari rayanya itu tanggal 10 juga hari-hari tasyrik, umat Islam sudah biasa yang mampu untuk melaksanakan kurban. Di sini saya mengambil sebuah kitab yang bermadhab Syafi'i yang berkaitan dengan kurban. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini adalah sebuah pasal. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Udhiyah atau kurban hukumnya adalah sunnat muakkad. Di sini kita telah mengetahui bahwa hukum kurban itu adalah sunnat muakkad. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa itu udhiyah atau kurban itu apa. Kita lihat apa itu udhiyah. Udhiyah itu wahiyah ma yudbahu minal ibili awil baqori awil ma'zi awil gonami yaumal idi taqarruban ilallahi azza wa jalla ma'khudatun minal dohwati wahia imtidadun nahari wa sumyat bi awali zamani fi'liha wa huwa ad-duha. Kurban adalah hewan yang disembelih berupa onta, sapi atau domba atau kambing bandot pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 bulan Zulhijjah. Untuk apa kita kurban? Untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kurban ini diambil dari kata al-dohwah, yaitu memperpanjang siang hari, dinamai dengan permulaan pelaksanaan penyembelihan, yaitu duha. Ini kurban. Kemudian kurban ini adalah sunnatun muakkadatun, sunnat muakkad. Wadalla ala dzalika ayatun minha qauluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Sini fasalli li rabbika wanhar. Dasarnya adalah ayat-ayat Al-Quran, diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Kautsar, maka salatlah untuk Tuhanmu, fasalli li rabbika wanhar, dan sembelihlah kurban, surat Al-Kautsar ayat 2. Ai salli al-ida wadbah al-udhiyata wasabata bidarika ahaditsu minha. Artinya salat id dan menyembelih hewan kurban, ini perintah. Salatlah kamu kepada salat id dan sembelihlah hewan kurban. Wasabata bidarika ahaditsu, dan banyak hadis. Minha diantaranya adalah marawahul Bukhari wa Muslimun an Anasin radhiyallahu anhu qala. Yang mana hadis itu diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari pada nomor hadis 5245, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yaitu nomor hadis 1966 dari Anas radhiyallahu anhu. Qala,
Kata Anas nih, dohan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini akronaini dabahahuma biyadihi wasamma wa kabbaro wa watu'a rijlahu ala sifahihima wallahu alam labdon wa maknan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Anas berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor kambing kibas yang warnanya dominan putih dan bertanduk. Beliau menyembelih keduanya, yaitu kedua kambing kibas tersebut dengan tangan beliau sendiri, tidak menyuruh orang lain, dengan mengucapkan basmalah dan bertakbir, dan beliau meletakkan kaki beliau di dekat leher hewan yang disembelih. Kemudian kita akan melanjutkan lagi. Tadi, sekarang kita sudah mengetahui tentang apa itu kurban dan apa hukum daripada kurban tersebut. Kita akan melanjutkan lagi ke kitabnya. Wa yujzi'u fiha al-jada'u minad do'ni wa sanniyu minal ma'ji wa sanniyu minal ibili wa sanniyu minal baqari. Kurban cukup dengan seekor kambing domba berumur 1 tahun lebih, atau kambing bandot umur 2 tahun lebih, atau unta umur 2 tahun lebih, atau sapi umur 2 tahun lebih. Wa tujzi'ul badanatu an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wasyatu an wahidin. Dan dianggap cukup seekor unta untuk kurban dari 7 orang. Begitu pula sapi untuk kurban dari 7 orang. Dan seekor kambing untuk kurban 1 orang. Nah, kita akan mencari al-jada'u minad do'ni. Apa itu ad-do'nu? Al-jada'u minad do'ni itu apa? Sini ada al-jada'u hiya ma'atamat sanatan wa ta'anat besannya. Jada ini adalah umur 1 tahun lebih atau yang sudah gugur. Itu sudah umur 1 tahun lebih atau sudah masuk ke umur dan sudah masuk ke umur 2 tahun. Awil lati sakoto muqaddam asnaniha. Nah, berumur 1 tahun lebih atau yang sudah gugur gigi depannya. Gigi depannya sudah ada yang copot. Kemudian al-do'nu ini adalah kambing. Rawa Ahmadu wa Tabrani. Imam Ahmad dan Imam Tabrani meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahu bil jada'i minal do'ni fa innahu jaizun. Ini dasar hukumnya nih. Berkurbanlah kalian dengan kambing berumur 1 tahun lebih, karena itu sudah mencukupi. Ini dasar hukumnya, berkurban dengan menggunakan hewan kambing yang berumur 1 tahun lebih. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tabrani. Wa inda Ahmada. Ini nomor hadisnya nih 254. 2 ini barangkali ini jilid 2-nya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dan menurut riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Abu Hurairah berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'ma au ni'matil udhiyatul jada'u minad da'. Kata sabda Rasulullah SAW, sudah cukup atau sudah cukup berkurban dengan seekor kambing jad'ah. Kemudian ini dalil yang kedua. Dalil yang kedua dari dalil yang di atas tadi. Asaniyu minal ma'zi wal baqori mato'ina ta'ana bisalisah wa minal ibili mato'ana bisalisah wa jajat al udhiyatu biha illa bil ijma'i. Secara garis besar pengertiannya adalah kata asaniyu minal ma'ji wal baqori adalah untuk kambing atau sapi yang sudah berumur 2 tahun lebih, untuk onta yang sudah berumur 6 tahun lebih, cukup untuk digunakan sebagai hewan kurban berdasarkan ijma' ulama. Kemudian al-badanatu wahidatul ibili wa taqa'u ala zakari wal unsa. Kata badana adalah seekor unta, baik jantan atau betina. Jadi silakan mau dengan unta yang jantan, mau unta yang betina juga silakan. Kemudian rawa Muslimun an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau Jabir berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyati. Kata Jabir, kami, ya Jabir beserta para sahabat, berkurban bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun terjadinya peperangan Hudaybiyah. Al-badanata an sab'atin. Jadi berkurbannya dengan seekor unta untuk 7 orang. Wal baqarata an sab'atin, dan seekor sapi untuk 7 orang. Seekor sapi juga untuk 7 orang. Ini dasar hukum hadis diperbolehkannya berkurban dengan sapi. Kalau di kita di Indonesia tidak ada unta. Sapi, 1 ekor sapi untuk 7 orang. Ini dasar hukumnya. Wa fil Bukhari ana Aisyah radhiyallahu anha. Dan di dalam riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nisaihi bil baqari. Rasulullah SAW berkurban untuk istri-istri beliau dengan seekor sapi. Jadi Rasulullah beberapa orang berkurbannya dengan seekor sapi. Ini dasar hukum diperbolehkannya berkurban dengan seekor sapi lebih dari 1 orang, maksimalnya 7 orang. Wa fil Muwatta'i, dan di dalam Al-Muwatta Imam Malik, anna Aba Ayyub al-Ansariyya radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, kunna nudahi bisatil wahidati yadbahuha ar-rajulu anhu wa an ahli baitihi summa tabahan nasu ba'du fasarat mubahatan. Ai sarat al-udhiyatu
mafakhiratan bainan nasi la biqasdis sunnati wa hada la yu'na tarkuha bal tashihul qasdi wa ikhlasun niyyati. Ini di dalam Al-Muwatta. Abu Ayyub Al-Ansari berkata, kami berkurban dengan seekor kambing. Ia menyembelihnya untuk dirinya dan keluarganya. Kemudian orang berlomba-lomba untuk berkurban sesudah itu, sehingga kurban merupakan suatu kebanggaan bagi manusia, bukan dengan maksud beribadah. Hal yang demikian itu tidak perlu ditinggalkan, tetapi hendaklah diperbaharui niatnya agar ikhlas semata-mata karena Allah. Berkurban bukan untuk mendapatkan pujian orang lain atau dihormati oleh orang lain, tetapi semata-mata beribadah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan tentang fikih kurban ini, dilengkapi dengan dalil-dalil dari hadis, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Tidak lupa saya selalu menunggu kritik dan saran dari para mustama'in. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.